Di sebuah kota besar yang penuh hiruk-pikuk, ada sosok yang menjadi panutan bagi banyak orang. Namanya Nenek Marni, seorang wanita tua berhijab yang memancarkan wibawa dan kehangatan dalam setiap langkahnya. Ia adalah pemilik dan pendiri salah satu bank swasta paling sukses di kota itu. Namun, kesuksesannya tidak datang begitu saja. Perjalanan hidupnya adalah kisah tentang kerja keras, ketulusan, dan keberanian yang luar biasa. Puluhan tahun silam, Nenek Marni hanyalah seorang gadis desa yang hidup sederhana. Ia tumbuh dalam keluarga petani yang harus bekerja keras untuk sekadar makan sehari-hari. Namun, mimpi Marni tidak pernah sesederhana hidupnya. Ia bercita-cita mengubah nasib, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk banyak orang. Dengan tekad baja, ia merantau ke kota besar, bekerja dari pagi hingga malam, dan menabung setiap sen yang diperolehnya. Awalnya, ia hanya menjual makanan kecil di pinggir jalan, menghadapi panas dan hujan. Tapi siapa sangka, dari usaha kecil itu, ia mulai mengenal dunia keuangan. Ia belajar dari para pelanggan dan membaca buku bekas tentang perbankan yang ia beli dengan susah payah. Lambat laun, ia mengembangkan visi yang lebih besar, mendirikan bank yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga menjadi harapan bagi mereka yang tak punya akses keuangan. Kini, di usianya yang menginjak 70 tahun, Nenek Marni telah mencapai puncak kesuksesan. Ia dikenal sebagai sosok sederhana meskipun kekayaannya melimpah. Hijab yang ia kenakan bukan hanya simbol keimanan, tetapi juga kesetiaan pada prinsip hidupnya, rendah hati dan berbagi kepada sesama. Kantor pusat banknya, sebuah gedung megah yang menjulang di tengah kota, menjadi lambang dari perjuangan panjangnya. Namun, di balik gemerlap kesuksesan itu, Nenek Marni tetaplah seorang nenek yang hangat dan penuh kasih. Ia kerap berjalan kaki menyapa para pedagang di sekitar kantornya, mengingatkan masa-masa sulit yang pernah ia lalui. Baginya, hidup adalah tentang memberi manfaat bagi orang lain. Apa artinya kekayaan jika tidak bisa membahagiakan orang lain? Seringkali ia berkata kepada para karyawannya, "Hari ini, Nenek Marni memiliki jadwal penting, menghadiri acara penerimaan pegawai baru di banknya. Ini bukan sekadar formalitas baginya, melainkan momen berharga untuk bertemu dengan generasi penerus yang akan melanjutkan visinya." Fajar baru saja menyingsing, dan sinar matahari pagi mulai mengintip di balik gedung-gedung tinggi kota. Di sebuah rumah megah yang penuh dengan aroma kehangatan, Nenek Marni bersiap menjalani hari yang istimewa. Di usianya yang ke-70, tubuhnya mungkin tak lagi sekuat dulu, tetapi semangatnya tak pernah pudar. Hari itu, ia akan menghadiri acara penerimaan pegawai baru di kantor pusat banknya, sebuah momen penting yang ia nantikan dengan penuh antusiasme. "Bu, mobil sudah siap," ujar Pak Hasan, sopir pribadinya yang setia menemani selama lebih dari 20 tahun. "Terima kasih, Hasan. Kita berangkat sekarang." "Aku ingin sampai lebih pagi," jawab Nenek Marni dengan senyuman tulus yang selalu membuat siapapun merasa dihargai. Dalam perjalanan menuju kantor, Nenek Marni duduk di kursi belakang, menatap keluar jendela. Kota yang dahulu ia kenal sebagai tempat penuh perjuangan kini telah berubah menjadi pusat kemegahan. Namun, di tengah kemajuan itu, ia tetap mengingat setiap langkah kecil yang membawanya ke posisi saat ini. "Hasan, tahukah kamu, dulu, jalan ini penuh dengan pedagang kecil seperti aku. Sekarang, hampir semuanya telah berubah," katanya dengan nada penuh kenangan. Hasan, yang telah mendengar kisah perjuangan itu berkali-kali, tetap mendengarkan dengan penuh hormat. Ketika mobilnya berhenti di depan gedung bank yang megah, suasana di sekitarnya masih sepi. Biasanya, karyawan mulai berdatangan pukul 8 pagi, tetapi Nenek Marni sengaja datang lebih awal. Bukan karena ia terburu-buru, melainkan karena ia ingin menikmati suasana pagi yang tenang di sekitar kantor pusatnya. Gedung bank itu berdiri gagah dengan arsitektur modern, menjadi simbol keberhasilan yang diraih Nenek Marni dengan susah payah. Namun, bagi Nenek Marni, gedung itu bukan hanya sekadar tempat bisnis. Ia melihatnya sebagai rumah kedua, tempat di mana ia menanamkan nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan empati kepada ratusan karyawan yang ia anggap seperti keluarga. Daripada duduk menunggu di dalam kantor, Nenek Marni memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar gedung. Ia menyusuri trotoar yang bersih, menyapa beberapa pedagang kecil yang mulai membuka lapak. "Pagi, Bu Marni," sapa salah seorang penjual bunga. Nenek Marni membalas dengan senyum hangat dan membeli setangkai mawar merah,
bunga kesukaannya yang sering ia jadikan pengingat tentang cinta dan perjuangan. Tak jauh dari situ, matanya tertuju pada sebuah warung kecil yang menjual bubur ayam. Itu adalah tempat favoritnya, bukan karena makanannya yang lezat saja, tetapi karena pemiliknya, seorang pemuda bernama Arman, yang selalu memberinya inspirasi dengan semangat juangnya. "Hasan, aku mampir ke warung Arman dulu. Kau tunggu di sini, ya," ujar Nenek Marni. Dengan langkah pelan tapi pasti, ia menuju warung sederhana itu, tak menyadari bahwa pertemuannya pagi itu akan membawa kejutan yang tidak pernah ia duga. Warung itu hanya beratapkan terpal dengan meja kayu panjang yang sudah mulai kusam. Namun, bagi Nenek Marni, tempat itu selalu terasa istimewa. Di sana, ia sering menemukan kehangatan yang tak bisa ia temukan di restoran mewah sekalipun. Warung itu milik seorang pemuda bernama Arman, seorang anak muda berusia sekitar 25 tahun. Arman bukan hanya seorang pedagang biasa. Ia adalah simbol dari semangat juang yang tak kenal lelah, seseorang yang mengingatkan Nenek Marni pada dirinya sendiri di masa muda. Setiap pagi, Arman bangun sebelum fajar untuk memasak bubur, menyiapkan bahan-bahan, dan membuka warungnya tepat waktu. Ketika Nenek Marni tiba di warung itu, Arman sedang sibuk melayani pelanggan terakhirnya sebelum suasana kembali sepi. Melihat kehadiran Nenek Marni, wajahnya langsung berseri. "Nenek Marni, pagi, Nek." "Seperti biasa, ya, bubur ayam spesial tanpa kerupuk, tapi tambah kacang dan bawang goreng." Sapanya penuh semangat. Nenek Marni tertawa kecil. "Kamu sudah hafal sekali, men. Memang begitu langganan setiaku harus diperlakukan," jawab Nenek Marni dengan nada bercanda. Arman segera menyiapkan bubur untuk Nenek Marni dengan gerakan yang cekatan. Sambil menunggu, mereka berbincang seperti biasa. Kali ini, Nenek Marni bertanya tentang rencana hidup Arman. "Men, kenapa kamu tidak mau menerima tawaranku untuk bekerja di bank? Aku tahu kamu punya banyak potensi. Aku yakin kamu bisa berkembang di sana," tanya Nenek Marni, seperti yang sering ia lakukan setiap kali bertemu Arman. Arman tersenyum sambil menuangkan kuah ke bubur yang ia buat. "Nek, saya berterima kasih sekali atas tawaran Nenek. Tapi, saya punya mimpi untuk membangun usaha saya sendiri. Warung ini mungkin kecil, tapi saya ingin suatu hari nanti punya restoran besar. Saya ingin membuktikan kalau saya bisa sukses dengan cara saya sendiri." Jawaban itu membuat hati Nenek Marni hangat. Ia kagum pada keyakinan dan tekad Arman, meskipun ia tahu jalan yang dipilih pemuda itu tidaklah mudah. "Kamu mengingatkanku pada diriku sendiri, men. Jangan pernah menyerah, ya. Tapi ingat, kalau kamu butuh bantuan, aku selalu ada untukmu," ujar Nenek Marni sambil meraih tangan Arman dengan lembut. Obrolan mereka terhenti sejenak ketika pelanggan lain datang, tetapi kali ini Arman tampak gelisah. "Aduh, Nek, perut saya tiba-tiba sakit sekali. Saya harus ke toilet sebentar," katanya dengan wajah menahan sakit. "Pergi saja, men. Biar aku yang jaga warungmu sementara," jawab Nenek Marni tanpa ragu. Arman tampak terkejut. "Tapi, Nek, ini kan pekerjaan saya. Nenek Marni pemilik bank besar, masa harus jaga warung?" Nenek Marni tersenyum hangat. "Apa salahnya? Dulu aku juga pernah jualan makanan seperti ini. Cepat pergi sebelum makin parah," katanya tegas. Dengan rasa enggan tapi terpaksa, Arman akhirnya meninggalkan warungnya dalam tanggung jawab Nenek Marni. Di bawah terpal sederhana itu, Nenek Marni duduk di balik meja kayu, siap melayani siapapun yang datang. Saat itu, ia tidak peduli pada status atau reputasinya. Baginya, membantu seseorang yang ia anggap keluarga adalah hal yang paling penting. Pagi itu terus berjalan dengan keheningan yang perlahan terganggu oleh kesibukan kecil di warung bubur ayam. Nenek Marni masih duduk di bangku kayu, menggantikan Arman yang belum kembali dari toilet. Saat ia sedang merapikan meja, seorang wanita muda lain datang dengan langkah pelan namun penuh percaya diri. Wanita itu mengenakan hijab krem yang senada dengan pakaian kerjanya, membuatnya tampak anggun dan profesional. "Assalamualaikum, Bu. Masih ada buburnya, kan?" Suara wanita itu lembut dan sopan, membuat Nenek Marni langsung tersenyum. "Waalaikumsalam, tentu ada, Nak. Mau pesan bubur apa?" jawab Nenek Marni dengan ramah. "Saya pesan bubur ayam biasa saja, Bu. Tapi jangan lupa tambah kerupuk dan sambal, ya," kata wanita itu sambil duduk di bangku panjang yang tersedia. Saat menyiapkan bubur, Nenek Marni memperhatikan wanita muda itu.
Ada sesuatu dalam cara bicaranya yang penuh keyakinan tetapi tetap rendah hati, sesuatu yang mengingatkan Nenek Marni pada dirinya sendiri di masa muda. Setelah menyajikan bubur, ia memutuskan untuk memulai percakapan. "Sepertinya kamu akan pergi ke suatu tempat penting," ujar Nenek Marni sambil menatap wanita itu dengan lembut. Wanita itu tersenyum malu-malu. "Iya, Bu, hari ini saya ada wawancara kerja di salah satu bank besar di kota ini. Jujur saja, saya agak gugup. Tapi saya sudah mempersiapkan semuanya dengan baik, jadi saya hanya bisa berdoa semoga hasilnya baik." Nenek Marni terkejut mendengar pernyataan itu, tetapi ia menyembunyikan perasaannya dengan senyuman hangat. "Oh, wawancara di bank, iya. Apa yang membuatmu tertarik bekerja di sana?" tanyanya, ingin tahu lebih jauh. Wanita itu menghela napas pelan sebelum menjawab. "Saya ingin bekerja di tempat yang bisa memberikan manfaat bagi banyak orang, Bu. Saya percaya bahwa bank bukan hanya soal uang, tetapi juga soal kepercayaan dan membantu orang mencapai impian mereka. Itu adalah alasan terbesar saya ingin bergabung." Mendengar kata-kata itu, hati Nenek Marni bergetar. Wanita muda ini tidak hanya memiliki semangat, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang esensi pekerjaan di dunia perbankan. Dalam dirinya, Nenek Marni melihat potensi besar, seseorang yang mungkin suatu hari akan menjadi bagian dari visinya untuk membuat bank ini lebih manusiawi. "Kamu punya pemikiran yang baik, Nak. Ingat, ketika wawancara nanti, tunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Tidak perlu berusaha menjadi orang lain. Kejujuran adalah kunci," ujar Nenek Marni memberikan saran, tanpa mengungkapkan siapa dirinya. Wanita itu tersenyum lebar. "Terima kasih banyak, Bu. Kata-kata Ibu benar-benar memberikan saya semangat. Semoga Allah membalas kebaikan Ibu." Setelah menyelesaikan makanannya, wanita itu berpamitan dengan penuh sopan. "Saya harus pergi sekarang, Bu. Terima kasih atas makanannya. Doakan saya." "Iya, pasti, Nak. Semoga lancar dan sukses," balas Nenek Marni, melambaikan tangan. Saat wanita itu berjalan menjauh, Nenek Marni terus memperhatikannya dengan perasaan bangga yang aneh. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di wawancara nanti, tetapi ia merasa yakin bahwa wanita muda itu membawa sesuatu yang istimewa. Tak lama setelah wanita itu pergi, suasana kembali hening, dan Nenek Marni kembali duduk di bangku kayu. Ia tidak menyadari bahwa pertemuan kecil itu bukan hanya penting bagi wanita muda tadi, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Hari itu menjadi pengingat akan misi besar yang selalu ia emban, menemukan dan mendukung orang-orang yang memiliki semangat untuk membawa perubahan positif di dunia. Matahari semakin tinggi, dan suasana pagi mulai berganti dengan hiruk-pikuk aktivitas kota. Di warung kecil Arman, Nenek Marni masih setia menjaga warung sambil menunggu pemuda itu kembali dari toilet. Ia menikmati suasana sederhana itu, merasa seolah kembali ke masa-masa sulit yang kini terasa seperti kenangan indah. Namun, ketenangan itu segera terganggu oleh suara deru mesin mobil mewah yang berhenti di pinggir jalan. Dari mobil berwarna hitam mengilap itu, turun seorang pria muda berjas mahal dan kacamata hitam. Langkahnya penuh percaya diri, bahkan cenderung angkuh. Ia terlihat kontras dengan suasana sederhana di warung itu. Pria itu mendekati meja dengan ekspresi yang menunjukkan bahwa ia merasa tempat itu tidak layak baginya. "Halo, ada orang?" "Enggak, cepat buatkan saya bubur ayam spesial," serunya dengan nada keras, tanpa memberi salam atau sekadar menunggu tanggapan. Nenek Marni menoleh dengan tenang, menatap pria itu sambil tersenyum kecil. "Ada, Nak, bubur spesial ya. Tunggu sebentar, saya buatkan," jawabnya lembut, tidak terganggu oleh nada bicara pria itu yang kurang sopan. Namun, pria itu tidak berhenti di situ. Ia memandang warung itu dengan ekspresi meremehkan, matanya menyisir meja kayu tua dan terpal lusuh. "Warung macam apa ini? Tidak ada apa-apa yang layak di sini," gumamnya, cukup keras sehingga Nenek Marni bisa mendengarnya. Alih-alih tersinggung, Nenek Marni hanya tersenyum sambil menuangkan kuah ke dalam mangkuk bubur. "Warung ini mungkin sederhana, Nak, tapi pemiliknya bekerja keras untuk menciptakan sesuatu dari nol. Kamu tahu, usaha kecil seperti ini seringkali menjadi awal dari kesuksesan besar," katanya sambil menyerahkan mangkuk bubur kepada pria itu. Pria itu mengangkat alis, seolah-olah tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Hah, usaha kecil? Saya tidak punya waktu untuk hal-hal seperti itu. Saya lebih suka bekerja di tempat yang sudah besar dan mapan. Lagi pula,
Usaha kecil seperti ini pasti tidak akan bertahan lama, ujarnya sambil duduk di kursi kayu dengan ekspresi arogan. Nenek Marni hanya tersenyum, tidak ingin memperpanjang perdebatan. Dalam hatinya, ia merasa prihatin dengan sikap pria itu. Ia tahu bahwa kekayaan dan status tidak menjamin kebahagiaan, apalagi kebijaksanaan. Ia pernah bertemu banyak orang seperti pria ini selama hidupnya, mereka yang mengukur segalanya dengan uang, tetapi lupa bahwa nilai sejati seseorang terletak pada kerendahan hati dan kerja keras. Saat pria itu menikmati buburnya, ia melanjutkan pembicaraan. "Oh, ngomong-ngomong, saya ada wawancara kerja di bank besar dekat sini. Saya yakin mereka akan memilih saya. Lihat saja, siapa yang bisa menolak orang dengan latar belakang seperti saya," katanya dengan nada percaya diri yang berlebihan. Nenek Marni menahan diri untuk tidak tertawa. Ia hanya menjawab dengan tenang, "Semoga wawancaranya berjalan lancar, Nak." Kadang, hal yang benar-benar dinilai dalam wawancara bukan hanya apa yang terlihat di luar, tetapi juga apa yang ada di dalam hati. Pria itu hanya tertawa kecil, menganggap ucapan Nenek Marni sebagai omong kosong. Setelah menyelesaikan makanannya, ia meletakkan uang di meja tanpa mengucapkan terima kasih dan segera pergi. Saat pria itu masuk ke dalam mobil mewahnya dan melaju pergi, Nenek Marni menghela napas panjang. Ia tahu bahwa hidup seringkali memberikan pelajaran di saat yang tidak terduga. Mungkin hari ini akan menjadi salah satu hari di mana pria muda itu belajar sesuatu yang berharga. Tak lama setelah kepergiannya, Arman kembali ke warung dengan wajah lega. "Wah, Nek, terima kasih banyak sudah menjaga warung saya. Tadi ada pelanggan?" tanyanya sambil tersenyum. Nenek Marni mengangguk sambil tersenyum kecil. "Ada, dan masing-masing dari mereka membawa cerita yang berbeda. Hari ini rasanya seperti panggung kehidupan di warung kecilmu ini, Men," jawabnya sambil kembali duduk. Di ruang rapat besar kantor pusat bank, suasana terasa formal dan menegangkan. Para kandidat yang datang untuk wawancara kerja menunggu giliran mereka di ruangan tunggu yang nyaman. Beberapa terlihat sibuk membaca catatan, sementara yang lain berusaha menenangkan diri. Di antara mereka, wanita muda berhijab krem yang sebelumnya berbincang dengan Nenek Marni duduk dengan tenang, meskipun hatinya berdebar. Ia sudah mempersiapkan segalanya, tetapi rasa gugup tetap tidak bisa sepenuhnya hilang. Tak jauh dari sana, pria muda dengan jas mahal yang pernah singgah di warung bubur juga duduk dengan santai. Ia menatap sekeliling dengan tatapan angkuh, merasa yakin bahwa dirinya adalah kandidat terbaik. "Mereka semua ini bukan tandingan saya," gumamnya dalam hati. Tepat pukul 10 pagi, seorang staf HRD masuk ke ruang tunggu dan memanggil nama pertama. Wanita muda berhijab krem berdiri dengan percaya diri meskipun langkahnya sedikit gemetar. Ia masuk ke ruang wawancara, di mana 3 pewawancara sudah menunggunya. Salah satu dari mereka adalah Nenek Marni, yang kini tampil dengan busana formal dan aura yang penuh wibawa. Wanita muda itu tidak menyadari siapa Nenek Marni sebenarnya, tetapi ia merasakan sesuatu yang hangat dan akrab dari tatapan beliau. Setelah perkenalan singkat, wawancara pun dimulai. "Baik, tolong ceritakan kepada kami mengapa Anda ingin bekerja di bank ini," tanya salah satu pewawancara. Wanita muda itu menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Saya ingin bekerja di sini karena saya percaya bank ini memiliki misi yang lebih dari sekadar bisnis. Saya ingin menjadi bagian dari lembaga yang bisa membantu masyarakat kecil mencapai mimpi-mimpi mereka. Bagi saya, bank ini bukan hanya soal angka, tetapi soal kepercayaan dan dampak positif yang bisa diberikan kepada komunitas." Nenek Marni tersenyum mendengar jawaban itu. Ada ketulusan dalam setiap kata yang diucapkan wanita muda tersebut, sesuatu yang jarang ia temukan pada kandidat lain. Wawancara itu berlanjut dengan serangkaian pertanyaan, dan wanita itu menjawab semuanya dengan penuh keyakinan. Ia tidak hanya menunjukkan kompetensinya, tetapi juga sikap rendah hati dan rasa ingin belajar yang kuat. Ketika wawancara selesai, ia mengucapkan terima kasih dengan sopan sebelum meninggalkan ruangan. Berikutnya, giliran pria muda berjas mahal. Ia masuk dengan langkah tegap dan senyum percaya diri. Namun, sikapnya segera berubah menjadi terlalu santai, bahkan cenderung meremehkan para pewawancara. "Saya yakin bank ini membutuhkan seseorang seperti saya," katanya tanpa diminta. "Saya punya pengalaman akademis yang luar biasa dan kemampuan yang tidak dimiliki kandidat lain." Salah satu pewawancara mengajukan pertanyaan sederhana. "Apa yang Anda pahami tentang misi bank ini?"
Pria itu terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada datar, tentu saja untuk menghasilkan keuntungan. Bukankah itu tujuan utama setiap bisnis? Nenek Marni menatap pria itu dengan lembut, tetapi dalam hatinya ia merasa kecewa. Jawaban pria itu menunjukkan bahwa ia tidak memahami esensi sebenarnya dari bank yang ia pimpin. Wawancara terus berjalan, tetapi jawaban-jawaban pria itu terasa dangkal dan tidak mencerminkan pemahaman mendalam. Bahkan, ia terlihat lebih sibuk memamerkan dirinya daripada menjelaskan bagaimana ia bisa berkontribusi. Ketika wawancara selesai, pria itu meninggalkan ruangan dengan ekspresi puas. Ia merasa yakin bahwa posisinya sudah aman. Setelah semua wawancara selesai, tim pewawancara berkumpul untuk berdiskusi. Nenek Marni mendengar pendapat dari anggota timnya, tetapi hatinya sudah mantap pada satu keputusan. Saya rasa kita semua tahu siapa yang paling cocok untuk posisi ini, kata Nenek Marni sambil tersenyum. Hari sudah menjelang sore ketika semua kandidat wawancara dipanggil kembali ke aula utama. Suasana terasa tegang, terutama bagi mereka yang sangat berharap diterima. Wanita berhijab krem duduk di sudut ruangan dengan tangan yang saling menggenggam erat, berdoa dalam hati agar hasil terbaik berpihak kepadanya. Sementara itu, pria muda berjas mahal duduk dengan percaya diri di depan, mengayunkan kaki dengan santai seolah kemenangan sudah berada di tangannya. Beberapa menit kemudian, seorang staf HRD masuk dan meminta semua peserta untuk diam. Selamat siang, terima kasih atas kesabaran Anda semua. Kami telah menyelesaikan proses seleksi, dan hanya satu orang yang akan diterima untuk posisi ini. Sekarang, saya persilakan Ibu Marni, pemilik bank ini, untuk menyampaikan keputusan. Seketika suasana berubah. Beberapa peserta terkejut mendengar nama Nenek Marni disebut sebagai pemilik bank. Wanita berhijab krem menatap ke depan dengan penuh penasaran, sementara pria muda berjas mahal membuka kacamata hitamnya, memandang pintu dengan bingung. Langkah Nenek Marni terdengar jelas saat ia memasuki ruangan. Dengan mengenakan setelan formal yang elegan, ia memancarkan wibawa yang membuat semua orang terdiam. Namun, di balik penampilannya yang berkelas, ada senyum keibuan yang selalu melekat pada dirinya. Ia berjalan ke depan ruangan dan berdiri di podium, menatap semua kandidat dengan pandangan lembut tetapi tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sapa Nenek Marni dengan suara yang tenang namun penuh kekuatan. Terima kasih kepada kalian semua yang telah mengikuti proses seleksi hari ini. Saya tahu ini bukan hal yang mudah, dan saya menghargai usaha yang kalian tunjukkan. Ia berhenti sejenak, menatap mata setiap kandidat. Namun, dalam memilih seseorang untuk bergabung dengan keluarga besar bank ini, kami tidak hanya melihat kecakapan dan pengalaman, tetapi juga hati, visi, dan niat yang tulus untuk melayani masyarakat. Hari ini, kami telah memilih satu orang yang kami rasa paling sesuai dengan nilai-nilai itu. Semua orang menahan napas, terutama wanita berhijab krem yang berusaha keras menyembunyikan kegugupannya. Sementara itu, pria muda berjas mahal duduk dengan senyum lebar, yakin bahwa namanya akan segera disebut. Orang yang kami pilih adalah Saudari Anissa, wanita berhijab krem di sana, kata Nenek Marni sambil menunjuk ke arah wanita muda itu. Ruangan langsung dipenuhi tepuk tangan, meskipun ada beberapa yang terkejut. Anissa menutup mulutnya dengan tangan, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia berdiri perlahan, tubuhnya sedikit gemetar. Alhamdulillah, terima kasih, Bu. Terima kasih, katanya dengan suara bergetar, air mata mulai menggenang di matanya. Namun, di sisi lain ruangan, pria muda berjas mahal tampak terkejut dan tidak percaya. Ia berdiri dengan cepat, menunjuk ke arah podium. Tunggu, ini tidak masuk akal. Saya lebih berpengalaman, lebih kompeten, dan jelas lebih layak untuk posisi ini. Kenapa bukan saya yang dipilih? Protesnya dengan nada tinggi. Nenek Marni tetap tenang menghadapi kemarahan itu. Ia menatap pria itu dengan lembut tetapi tegas. Nak, pengalaman dan kemampuan memang penting, tapi itu bukan segalanya. Kami mencari seseorang yang memiliki hati untuk melayani, visi untuk membantu, dan sikap yang rendah hati. Dalam wawancara tadi, kamu menunjukkan percaya diri, tetapi sayangnya, kamu lupa bahwa pekerjaan ini bukan hanya tentang dirimu sendiri. Ini tentang bagaimana kamu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Pria itu terdiam, wajahnya memerah karena malu. Ia tidak bisa membantah, karena di dalam hati ia tahu bahwa semua yang dikatakan Nenek Marni benar. Setelah pria itu duduk kembali dengan wajah murung,
Nenek Marni melanjutkan. Saya harap semua yang hadir di sini hari ini tidak melihat ini sebagai akhir, tetapi sebagai pelajaran. Hidup ini adalah perjalanan panjang, dan setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih baik. Ia kemudian menatap Anissa yang masih berdiri di tempatnya. Anissa, selamat datang di keluarga besar kami. Kami percaya bahwa kamu akan membawa semangat baru yang kami butuhkan. Dengan langkah perlahan, Anissa maju ke depan. Air mata bahagia masih mengalir di pipinya. Ia menjabat tangan Nenek Marni dengan penuh hormat. Dalam hati, ia tahu bahwa perjalanan barunya baru saja dimulai, dan ia berjanji untuk memberikan yang terbaik. Hari itu, aula besar itu menjadi saksi bukan hanya penerimaan seorang karyawan baru, tetapi juga pelajaran penting tentang arti kerja keras, kerendahan hati, dan niat tulus. Nenek Marni, dengan kebijaksanaannya, telah menunjukkan bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari apa yang terlihat di permukaan, tetapi dari kualitas hati dan jiwa seseorang.